adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali bisa ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online kita. Maka dari itu kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita angkat lagu penyembahan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik Tuhan. Engkau masih mempertemukan kami Bapa di ibadah online ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Hadirlah Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami, terlebih di setiap hati anak-anak sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, masih semangat adik-adik semuanya untuk memuji Tuhan? Harus semangat dong. Kita mau muji Tuhan lagi, kita angkat lagu pujian kita, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh,
haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar. Adik-adik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita memasang telinga kita agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita angkat lagu penyembahan kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman
Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sangat baik Tuhan, Kau masih memberkati ibadah kami Tuhan. Tiba kami saatnya telah berada di pertengahan ibadah kami Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu Tuhan bisa menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Tutup bungkus Tuhan Yesus kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah di setiap hati adik-adik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kaludi. Kaludi bawa apa nih? Bawa Alkitab. Wah, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan pada saat ini, oke? Adik-adik tahu nggak Alkitab ini apa? Oh iya betul, Alkitab itu isinya adalah perkataan Tuhan. Terdiri dari apa? Ada dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ternyata Alkitab ini isinya adalah perjanjian. Perjanjian siapa? Perjanjian Tuhan dengan kita, dengan manusia. Perjanjian itu apa sih? Ayo, siapa yang tahu perjanjian itu apa? Ya, perjanjian adalah kesepakatan ya atau persetujuan antara dua belah pihak. Makanya antara Tuhan dan manusia, antara dua belah pihak, baik secara lisan maupun secara yang tertulis. Nah, kita punya perjanjian dengan Tuhan, yaitu semua tertulis di dalam Alkitab. Makanya ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada berapa kitab? Nah, itu jadi PR ya buat adik-adik. Lihat, perjanjian lama ada berapa kitab, perjanjian baru ada berapa kitab. Oke ya, hari ini kalau mau ajak adik-adik kita untuk belajar tentang apa itu perjanjian. Tadi kakak udah bilang, perjanjian itu adalah kesepakatan. Jadi harus sepakat antara dua belah pihak. Ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tahu adik-adik janji? Ayo, siapa yang suka berjanji? Misalnya contohnya nih, janji aku mau belajar. Pokoknya aku janji dalam setiap pagi bangun tidur aku mau berdoa. Aku janji Tuhan setiap hari Minggu aku mau sekolah Minggu. Aku janji, banyak ya adik-adik kadang-kadang. Aku janji mama aku nggak nakal lagi. Aku janji mama aku nggak nangis lagi. Aku janji mama aku nggak cengeng lagi. Aku janji mama aku nggak minta mainan lagi. Aku janji mama. Oh banyak. Kadang-kadang kita suka berjanji. Tapi kadang-kadang kita juga melanggar janjinya kita itu ya kan. Nah, dari zaman dulu perjanjian itu dimulai dari Tuhan. Wah, dari zaman dulu pertama kali manusia diciptakan. Siapa yang manusia pertama yang diciptakan? Betul, Bapak Adam. Bapak Adam sudah dikasih janji sama Tuhan bahwa Bapak Adam akan menguasai seluruh ciptaannya Tuhan, bumi, dan akan berkuasa atas segala ciptaannya Tuhan. Dan tapi apa yang terjadi? Bapak Adam melanggar. Akhirnya Bapak Adam diusir dari Taman Eden. Nah, tapi Tuhan itu baik. Walaupun manusia melanggar, Tuhan kasih lagi. Ayo kalau gitu kita perbaharui lagi perjanjiannya. Kemudian sampai ke zamannya Nuh. Wah, manusia tetap aja melanggar. Kemudian pindah lagi sampai
berterus-terus sampai berbagai macam zaman dilalui, manusia tetap melanggar perjanjiannya tuh Tuhan. Sampai akhirnya kita mau sama-sama perjanjian Tuhan yang dituliskan oleh tangan Tuhan sendiri, yaitu apa? Adik-adik tahu? Hukum Taurat, 10 perintah Tuhan. Nah, itu yang terjadi pada zaman Musa. Kita mau sama-sama buka ya. Di Keluaran, udah siapkan tadi kan? Keluaran di perjanjian mana? Ayo. Lama atau baru? Ya, betul. Lama. Kita sama-sama baca di Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Judulnya adalah upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka, seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikanlah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruh nyala orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Ayat 6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Ayat 7 dikatakan, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ayat 8, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Wah, jadi ceritanya adalah Tuhan memanggil Musa, Harun, Nadab, Abihu, dan 70 tua-tua itu kayak pemimpin-pemimpin bangsa Israel untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada saat firman Tuhan dibacakan, bangsa itu bilang, oke Tuhan, bahasa kerennya, oke Tuhan, kami akan lakukan semua firman-Mu. Bangsa itu berjanji, bangsa Israel berjanji, manusia berjanji sama Tuhan akan melakukan segala perintahnya Tuhan. Itu adalah perjanjian. Semua sudah dituliskan oleh Bapak Musa. Tapi apakah benar itu dilakukan? Awalnya iya. Tapi apa yang terjadi? Kemudian adik-adik bisa baca di dalam Alkitab apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Dan kemudian terbawa terus sampai kita saat ini. Kadang-kadang kita berjanji, tapi kita tidak menepati. Ya, manusia tetap berdosa. Manusia kemudian melanggar perjanjiannya dengan Tuhan. Manusia penuh dengan dosa. Kalau dosa kemana larinya? Kalau mati mau kemana? Masuk mana? Masuk surga? Di surga tidak ada dosa. Kalau berdosa masuknya mana? Masuk neraka. Wow. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan Tuhan yang setia. Tuhan ingin kita semua masuk surga. Dan karena itu Tuhan, kalau zaman dulu Tuhan mengirimkan nabi-nabinya, Tuhan mengirimkan hakim-hakimnya, Tuhan mengirimkan raja-rajanya untuk membawa bangsa Israel dan kita sebagai bangsa Israel rohani untuk masuk ke surga, melakukan segala perintah Tuhan. Tapi kemudian manusia tetap tidak sanggup dan akhirnya Tuhan datang sendiri. Yohanes 3 ayat 16 katakan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia yang adalah pribadi Tuhan sendiri, menjadi manusia, untuk mati di kayu salib. Darahnya tertumpah, tercurah untuk menebus dosa manusia. Tuhan tetap mau mengasihi kita. Itu janjinya Tuhan. Tuhan tetap menyayangi kita. Tuhan mau kita tetap masuk surga. Dan Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan darah Yesus. Kita baca di Matius 24. Matius 26. Ini Tuhan sendiri yang katakan. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan sendiri yang berkata bahwa darahku. Tuhan tidak hanya memberikan firman-Nya, tapi Tuhan mengaruniakan darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa. Itu janji Tuhan yang kekal. Karena Tuhan bilang, Tuhan katakan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, hanya melalui Dia kita bisa masuk ke surga. Hanya Yesus juru selamat kita, satu-satunya. Tidak ada jalan lain yang di dalam namanya kita diselamatkan. Ya, Kisah Rasul 4 ayat 12. Adik-adik, jadi semua dengan darah itu, hanya darah Yesus yang menjadi perjanjian yang kekal dengan kita. Makanya mulai dari zamannya Yesus terjadilah Alkitab ini dikatakan menjadi perjanjian baru. Ditandai dengan kelahiran Yesus, ditandai dengan darahnya Yesus yang tercurah untuk kita. Amin. Haleluya. Pelajaran apakah hari ini yang kita dapat? Pelajaran pertama adalah Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, Tuhan selalu memperbaharui perjanjiannya walaupun kita banyak salah, kita banyak dosa, selama kita tetap percaya pada Tuhan. Tuhan memberikan kemurahan, darahnya tetap berlaku untuk mengampuni kita. Yang pertama, kalau kita udah janji, kita tidak boleh mengingkari. Ya, kita tidak boleh tidak melakukan janji kita sama Tuhan. Tadi bangsa Israel udah bilang, aku berjanji Tuhan, aku akan melakukan firman-Mu. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengingkari. Nah, pelajarannya adalah kita tidak boleh mengingkari janji kita sama Tuhan. Juga sama sesama kita. Kalau kamu janji sama mama, lakukan. Janji sama papa, lakukan. Janji sama kakak, sama adik, sama teman, lakukan. Apa yang udah keluar dari mulut kita harus lakukan sesuai dengan perjanjian kita. Bisa, adik-adik? Tapi kok aku kan kadang suka lupa kok. Ya, diulang lagi. Aku berjanji dan aku harus melakukan. Hal yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri katakan, inilah darahku. Nah, adik-adik, setiap minggu pertama di gereja kita ada perjamuan suci. Adik-adik suka ikut kan? Nah, itu bukan darah yang main-main, walaupun bentuknya cuman anggur, roti, dan anggur. Tapi itu adalah lambang dari darahnya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan sembarangan ya makan perjamuan kudus ya. Adik-adik harus berdoa sungguh-sungguh, bilang terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang telah tercurah. Bukan sembarangan main-main makan. Enak nih anggur nih. Wah, enak nih roti nih. Hancur. Bukan. Ya, itu adalah perlambang dari tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan katakan, jadikan itu peringatan. Peringatan akan janji Tuhan yang tidak pernah berubah untuk kita. Peringatan bahwa darah Yesus itu menjadi bukti kesetiaannya Tuhan buat kehidupan kita. Kita harus belajar menghormati perjamuanku kudus. Jadi pada saat adik-adik perjamuan kudus, adik-adik gak boleh main-main kiri kanan temennya, biarin aja. Pokoknya adik-adik harus konsentrasi, fokus, dan berdoa. Bilang Tuhan Yesus terima kasih untuk darah
tubuh dan darahmu yang telah Tuhan berikan untuk aku. Terima kasih untuk janjimu yang Tuhan sudah berikan untuk aku. Aku akan berjanji untuk mengasihi Tuhan. Oke, adik-adik bisa? Haleluya. Kakak nggak panjangkan firman Tuhan. Kita mau terus berjanji sama Tuhan untuk hidup, memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan. Walaupun adik-adik bilang, aku masih kecil, Kak, aku masih belum ngerti. Adik-adik belajar baca firman Tuhan. Ini adalah perjanjiannya Tuhan. Aku nggak tahu janjinya Tuhan apa. Makanya baca. Kalau kamu nggak baca, kamu nggak tahu. Seluruh isi Alkitab ini adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Perjanjian kita dengan Tuhan. Ini perjanjian. Janjian lama, perjanjian baru. Isinya semua adalah janji Tuhan. Baca. Karena pada saat kita melanggar janji firman Tuhan, iya kakak lupa satu pelajaran lagi. Ya, di Ulangan 28, nanti adik-adik bisa baca di rumah. Ya, di rumah, kakak adik-adik udah di rumah ya. Bisa baca sendiri. Ulangan 28. Dari ayat 1 sampai selesai. Itu adalah berkat dan kutuk. Pada saat adik-adik melakukan janjinya kepada Tuhan, melakukan segala firman Tuhan, Tuhan berjanji memberikan berkat. Tapi kalau tidak melakukannya, Tuhan jadikan apa? Kutuk. Artinya apa? Dalam setiap apa yang kita lakukan, kalau kita melakukan hal yang benar, kita akan mendapatkan berkat. Tapi kalau kita melanggar janji kita tidak melakukan perjanjian kita dengan Tuhan, Tuhan katakan berikannya kutuk. Artinya apa? Hukuman. Ya kan? Adik-adik kalau misalnya berjanji sama teman, terus adik-adik mengingkarinya, temannya bilang apa? Kamu mah janji doang. Kamu nggak melakukan. Aku nggak mau temenan sama kamu. Ya kan? Kadang-kadang suka gitu ya. Aku nggak mau. Aku nggak temenan sama kamu. Kamu suka bohong. Kamu janji tapi nggak melakukan. Ya kan? Firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan selalu setia. Tuhan selalu memberikan kesempatan pada kita. Selama kita masih dapat kesempatan, kalau kita melanggar firman Tuhan, bilang minta ampun sama Tuhan. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni. Aku mau melakukan lebih baik lah. Bisa? Saya mengerti adik-adik ya. Oke. Mungkin agak panjang, tapi kakaknya mau ajak adik-adik untuk baca firman Tuhan setiap hari. Cari janji-janji Tuhan. Lihat, baca setiap hari janji-janji Tuhan buat hidupnya adik-adik. Oke? Kita mengucap syukur. Kita mau tutup. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, tetap mengingatkan kita bahwa Tuhan yang setia, yang sudah berjanji, Dia akan melakukan segala janjinya di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melakukan janji kita menuruti firman Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami dengar mungkin terbatas, tapi biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian demi pengertian, untuk kami boleh mengerti janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan berikan kami kemampuan ya Roh Kudus, untuk kami boleh melakukan segala janji kami kepadamu, yaitu untuk melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa adik-adik. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya diberkati, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan karena Engkau masih pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat menjadikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, menjadi iman kepercayaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga Tuhan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, biar selalu di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami yang di dalam nama Yesus Kristus menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.